Dan pemirsa, Partai Golkar lagi-lagi kedatangan tamu dan setelah Nasdem kini atau hari ini giliran PKS yang datang berkunjung. Bahkan PKS belak-belakan ingin mengajak Golkar untuk bisa bergabung dengan koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Dan tidak hanya PKS, PKB dan Demokrat juga berencana untuk menyambangi markas dari partai berlambang pohon beringin ini. Lalu apa yang membuat Partai Golkar menjadi epicentrum dari koalisi? Kita akan membahasnya bersama Daniel Johan, Ketua DPP PKB, Pangi Charwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, dan juga Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam Bang Rio, malam Bang Dev, malam Bang Daniel. Selamat malam. Saya ke Mas Dev dulu. Mas Dev, pertemuan sore tadi apa konkretnya yang bisa dibagikan ke konstituen Anda? Oh, yang dibagikan, kalau dibagikan itu minta sama Bang Daniel tuh yang dibagi-bagi. Ya, Pak, tadi pertemuan silaturahmi kita saling menyepakati bahwa pemilu ini tetap kita jalankan secara terbuka, pemilu ini tetap dijalankan pada tanggal 14 Februari 2024, tidak ada penundaan, tidak ada perubahan sistem karena itu akan mengganggu dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Termasuk tidak ada wacana lagi untuk perpanjangan masa jabatan presiden ya? Saya rasa itu sudah selesai ya, sudah tidak lagi pembahasan itu kan cuma hanya rame di media saja, mohon maaf. Tapi secara kinerja politiknya itu tidak ada. Nah, maksud saya itu tidak ada pembahasan diskusi apapun untuk menunda pemilu. Karena untuk menunda pemilu kan berarti harus mengubah undang-undang segala macam. Nah, itu tidak ada pembahasannya di parlemen. Jadi ya bagi saya pribadi itu hanya wacana yang terus digelontorkan di berbagai macam platform media. Nah, terus juga kita juga membahas tentang sisa pemerintahan. Pemerintahan ini kan masih ada sekitar kurang lebih 2 tahun ya. Nah, sisa ini kan penting semua partai ataupun fraksi yang ada di parlemen itu kita memiliki kesoliditan untuk menyelesaikan undang-undang yang ada di dalam prolegnas. Itu kan ada ratusan yang belum selesai. Nah, itu kan harus diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan, dalam 2 tahun ke depan. Nah, belum lagi kebijakan-kebijakan, program-program strategis nasional, proyek-proyek strategis nasional, seperti pembangunan infrastruktur, lalu juga bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan, itu semua yang harus kita sepakati bahwa kita harus selesaikan sebelum selesai pemerintahan pada tanggal 19 Oktober 2024 nanti. Untuk pemilu sendiri secara spesifik, apa yang dibahas kedua petinggi partai politik sore tadi, Mas Dev? Ya, yang kita sepakati itu sistemnya tetap terbuka sesuai dengan disepakati oleh 8 fraksi di parlemen ya, dan juga partai-partai non-parlemen bahwa pemilu itu harus tetap secara terbuka dan juga tetap pada tanggalnya. Ya, itulah yang lebih kita utamakan. Baik. Dan saya mau konfirmasi, ini inisiatif pertemuan datang dari PKS ya Mas Dev ya? Benar seperti itu ya? Ya, seperti yang dibahas di media lah, itu semuanya. Tapi gini loh, pada dasarnya Golkar ataupun KIB secara keseluruhan tidak pernah nutup pintu. Kita selalu membuka jalur komunikasi, selalu membuka jalur pembicaraan, kita saling silaturahmi kepada masing-masing partai. Ya, ini penting untuk kita jalankan agar pemerintahan ini berjalan dengan baik dan juga semua objektivitas pemerintahan itu tercapai. Baik, Bang Pangi, Anda melihat pertemuan kedua partai besar ini, apa makna politik yang bisa kita baca sebagai masyarakat, sebagai calon pemilih di pemilu 2024, Bang Pangi? Iya Mas Aryo, pertama saya izin mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Dev Laksono tadi. Itu menarik bahwa ada kabar gembira, angin segar bagi kita yang berjuang hampir 1 tahun ini untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan seterusnya, dan kita konsisten untuk melawan itu, dan ternyata Golkar ikut membantu mengawal bahwa tidak ada lagi agenda untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau agenda-agenda penundaan pemilu yang dikelirkan oleh Bang Dev tadi bahwa 14 Februari kita akan melaksanakan pemilu legislatif dan di November adalah pilkadanya. Itu yang pertama, Bang Aryo. Itu adalah kabar gembira bagi kita bahwa partai politik ikut mengawal agenda demokrasi kita. Ini yang patut kita syukuri. Yang kedua adalah, saya ingin mengatakan, mungkin saya juga menarik apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ini bukan menjilat ya. Saya melihat bahwa Partai Golkar itu adalah partai yang termasuk partai pelatih saya lihat. Nah, partai pelatih ini kan kemampuan mereka, piawai dan kemahiran mereka di dalam memainkan epicentrum politik sebagai magnet elektoral bagi partai politik. Dan terbukti hari ini bagi Nasdem, Golkar adalah partai prioritas misalnya. Kemudian padahal kalau kita lihat dari
PKS maupun PKS apalagi itu partai non parlemen, partai yang tidak berada di koalisi pemerintahan. Itu pun masih bisa membangun komunikasi yang baik, masih dibuka oleh Golkar untuk berkomunikasi dengan partai PKS. PKS adalah partai oposisi bersama Partai Demokrat. Inilah yang kemudian yang menarik adalah bagaimana Bang Aryo partai Golkar maksud saya itu tetap menjadi perhatian khusus, menjadi penting di dalam peta politik 2024. Apakah karena jumlah kursinya yang besar? Apakah memang dibilang tadi bahwa Partai Golkar adalah partai yang berpengaruh, termasuk partai pelatih saya bilang tadi diakui oleh Pak Surya Paloh, beliau adalah alumni Golkar, begitu juga Gerindra, Pak Prabowo, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah, Bang Aryo, bahwa pemilu kita sudah jelas serentak. Ini ada asbabun nuzulnya, tidak ada tiba-tiba pemilu itu serentak, pasti ada kepentingan, ada agenda. Kalau enggak, kenapa enggak pemilu kita dibuat aja pemilu legislatif dulu di Februari, kemudian baru agenda pileknya, agenda pilpresnya di bulan November misalnya. Tapi ini kenapa diserentakkan? Jawabannya adalah karena memang partai politik punya kepentingan untuk mendapatkan efek ekor jas dari tokoh yang mereka usung supaya bisa mendongkrak, membantu elektabilitas partainya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, mungkin Bang Dev, saya mengatakan masukan saya. Inilah waktu momentum emas, momentum penting bagi Partai Golkar untuk mengajukan kadernya sendiri, apakah itu capres maupun cawapres. Karena memang Bang Dev, mohon maaf, Partai Golkar ini nggak punya beban. Selalu partai yang saya bilang selain partai pelatih tadi, partai yang menang banyak, nggak pernah kalah. Artinya apa? Kalah pun jagoan presidennya, itu pun masih dapat 3 menteri. Masih dipertimbangkan untuk diakomodir di tengah jalan, kemudian diambil Golkar di tengah jalan untuk menjadi gabungan koalisi pemerintah. Karena memang Golkar nggak punya pengalaman katanya menjadi partai oposisi. Nah, oleh karena itu, Bang Aryo, apa yang menjadi beban bagi Partai Golkar untuk tidak mengusung kadernya? Artinya, kita mengetahui data Voxpol misalnya, bulan 2019 kemarin, jumlah suara yang dikumpulkan oleh Pak Jokowi secara pribadi dengan jumlah suara gabungan partai koalisi itu lebih besar memang suara Pak Jokowi. Itu artinya apa? Walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi ada arti bahwa figur ketokohan itu ikut membantu elektabilitas partai. Dan saya memahami itu juga kemudian mungkin ya, partai politik yang kemudian berupaya, Bang Aryo, untuk together mencari tokoh-tokoh populis, tokoh-tokoh yang bisa kemudian itu membantu partainya. Nah, sekarang kan misalnya ada Pak Ridwan Kamil. Saya nggak tahu nanti ujungnya apakah Pak Ridwan Kamil maju. Yang jelas tadi keputusan Golkar adalah Pak Erlangga. Ya. Nah, kalau kemudian nanti ada keterikatan yang kuat, Golkar adalah Ridwan Kamil adalah Golkar, atau Pak Erlangga adalah Golkar adalah Pak Ridwan Golkar adalah Pak Erlangga, maka orang kan di bilik suara, di kotak suara yang sama, orang akan cenderung memilih dua hal. Apakah akan memilih nama seseorang, kandidasi, figur, atau dia akan memilih logo partainya. Di dalam kondisi yang seperti itu, biasanya kecenderungan orang akan memilih nama, kandidasi, nominasi calonnya. Karena merasa lebih dekat ya? Iya, Bang Aryo. Karena merasa lebih dekat dengan calon yang akan mereka pilih ya, kalau soal Betul, nama persis, itu. Ya. lebih dekat. Nah, tetapi ketika mereka dekat, pasti mereka nanya, partainya Pak Ridwan Kamil apa? Ya. Mereka akan cenderung memilih Golkar. Begitu juga Pak Prabowo, pasti akan maju sebagai calon presiden. Karena kalau Gerindra tidak maju, Bang Aryo, maka ada konsekuensi besar, ada musibah demokrasi bagi Gerindra, karena orang akan cenderung memilih Pak Prabowo adalah Gerindra, Gerindra adalah Prabowo. Ya. Dan ketika mereka memilih Pak Prabowo, mereka akan nanya, partainya Pak Prabowo gitu. Nah, itu adalah Gerindra. Nah, linkage politik itu yang kemudian saya memahami kenapa hari ini Bang Aryo semua partai politik punya kecenderungan, punya tren, mohon maaf kalau salah, itu ingin mengusung kadernya. Apakah itu kader yang betul-betul meritokrasi dari bawah atau kader yang kemudian diakuisisi, di take over, itu nggak masalah juga. Itu kan menunjukkan partai inklusif. Baik. Karena mungkin seperti Nasdem, seperti Golkar bilang bahwa ya kami mengajukan tokoh bangsa, tokoh negarawan. Kami tidak hanya persoalan kader atau persoalan yang lain, tetapi yang bisa kemudian menang, yang kemudian bisa diterima oleh publik. Sehingga itu yang kami ajukan. Nah, artinya semua partai politik punya agenda, punya kepentingan untuk mengusung kandidatnya sebagai capres dan cawapres. Nah, itu yang kemudian hari ini kalau dari peta koalisi sudah jelas ada 4 poros. Embrionya sudah mulai membentuk lebih jelas. Ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, dipimpin oleh Golkar, P3 dan PAN. Itu sudah jelas 20% ambang batas presiden sudah terpenuhi. Begitu juga ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Itu clear terpenuhi hari ini.
tinggal soal cawapresnya Pak Prabowo siapa. Begitu juga di koalisi perubahan sudah golden ticket sudah di tangan. PKS, Demokrat, dan Nasdem. Dan terakhir adalah PDIP. Dan PDIP pada akhirnya saya juga meyakini PDIP tetap akan berkoalisi. Tidak mungkin sendiri. Tinggal PDIP akan memutuskan apakah memilih Ganjar karena faktor elektabilitas atau ada pertimbangan-pertimbangan ideologi atau pertimbangan programatik atau kepentingan yang lain. Saya nggak tahu juga. Kira-kira begitu, Bang Aryo. Baik, saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, apakah rencana pertemuan dengan Golkar Jumat pekan ini akan berlangsung di DPP Partai Golkar ataukah memang ada perubahan, Bang Daniel, dari rencana awal? Nah, finalnya belum tahu. Tapi terakhir yang saya dengar sih di tempat khusus yang disepakati bersama. Tetapi apakah ada perubahan, saya belum belum update, belum dengar. Apakah pemilihan tempat ini juga ada maknanya tersendiri, Bang Daniel, supaya pertemuan ini sifatnya egaliter mungkin seperti itu? Ataukah ada pertimbangan yang lain? Enggak, ini hanya masalah kesepakatan aja. Kesepakatan antara dua ketum, sebenarnya gimana saja tidak masalah. Oke, apa inti dari pertemuan berlangsung Jumat mendatang, Bang Daniel? Apakah PKB tetap akan meminta Golkar untuk mengusung Caimin sebagai capres ataupun cawapres atau seperti apa? Ya tentu yang paling utama adalah silaturahmi, terjalinnya komunikasi antar partai, antar ketua umum partai, karena itu menjadi penting sehingga kita ingin memastikan seluruh proses pemilu itu berjalan dengan baik. Meskipun berbeda pilihan nanti pada akhirnya, tetapi kita harus tetap mensukseskan pemilu agar berjalan damai, semuanya bekerja untuk kebaikan Indonesia, tidak menimbulkan perpecahan di bawah. Itu yang pertama. Selain itu tentu komunikasi, ya kita tentu sangat terbuka mengajak Golkar membuka peluang untuk bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tapi mungkin pada saat yang sama juga kita akan mendengarkan masukan-masukan dari Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Adanya komunikasi ini ya kita saling bertukar visi, bertukar pemikiran. Siapa tahu satu saat titik kita bisa bersama. Bagi PKB, Golkar sendiri eksistensinya seperti apa? Kalau kita lihat sekarang ini Golkar menjadi benar seperti tadi Bang Pangi mengatakan sebagai epicentrum dari partai-partai politik yang ada untuk selalu bisa mendekat ke Golkar untuk bisa memanfaatkan eksistensi Golkar demi Pilpres ataupun Pileg mendatang, Bang Daniel. Ya tentu Golkar sebagai partai besar, senior, partai yang sudah ada sejak awal, tentu selalu menjadi bukan epicentrum, tetapi menjadi kekuatan yang diperhitungkan oleh seluruh kekuatan partai yang ada. Jadi benar yang dijelaskan oleh Bang Panji tadi, bahwa Golkar ikut menentukan pemilu 2024 dan arah kemana Indonesia nanti. Tentu ya bersama-sama partai yang lain. Baik, kita akan lebih lanjut lagi menggali lebih dalam pertemuan-pertemuan antar parpol ini. Usai pariwara, tetaplah bersama kami di MNC News Prime. Ya, kembali bersama kami di MNC News Prime, saya ke Partai Golkar lagi bersama Mas Dev Laksono. Mas Dev, politik adalah sesuatu kegiatan ataupun sesuatu medium yang cair. Pengalaman kita dari pemilu ke pemilu. Seberapa besar Golkar tetap akan berikhtiar untuk mengusung Pak Erlangga sebagai capres di tengah banyaknya capres juga dari partai-partai lainnya maupun dari koalisi yang lain, Mas Dev? Ya, di daerah demokrasi terbuka, semua orang itu berhak untuk dicalonkan ataupun mencalonkan. Nah, apalagi Partai Golkar bersama KIB yang jelas-jelas sudah memiliki tiket. Nah, sekarang kan sudah terbuka, koalisi sudah terbentuk, koalisi-koalisinya ada. Nah, memang kok KIB secara kesatuan itu belum mengumumkan, tapi bukan berarti Pak Erlangga tidak akan dicalonkan. Kita masih yakin dan kita akan tetap berpegang teguh bahwa Pak Erlangga itu adalah calon yang terbaik, dan itu bukan hanya karena saya bicara selaku kader Golkar anggota fraksi, ya, akan tapi karena saya melihat sendiri kinerja beliau, program konsep beliau, hasil karya beliau, itu adalah yang merupakan jawaban akan permasalahan yang Indonesia miliki saat ini. Pembangunan perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya manusianya, melalui program-program seperti kartu prakerja, gebrakan-gebrakan seperti Omnibus Law, yang ada Omnibus Law Cipta Kerja, itu kan telah membuka berbagai macam roadblock yang selama ini Indonesia hadapi. Jadi itu yang membuat kami semakin yakin, semakin berpegang teguh bahwa ini adalah yang terbaik
bagi bangsa. Bukan terbaik bagi Partai Golkar, tapi terbaik bagi Indonesia. Artinya sudah tertutup kemungkinan bagi kader lain yang punya elektabilitas lebih tinggi dari Pak Erlangga seperti Ridwan Kamil misalnya untuk maju dicalonkan sebagai capres dari Golkar, seperti itu Mas Dev? Ini keputusan untuk mencalonkan Pak Erlangga itu kan bukan hanya karena kemauan Pak Erlangga sendiri, tidak. Itu merupakan hasil keputusan Munas. Hasil keputusan Munas yang merupakan jeritan suara seluruh kader Partai Golkar. Nah, dan itu dikunci dalam hasil keputusan Munas 2019 yang lalu. Dan itu membuat bahwa tidak mungkin kita tuh mencalonkan selain Pak Erlangga Hartarto. Oke, saya ke Bang Panggi. Bang Panggi, tadi statement terakhir dari Mas Dev tidak mungkin mencalonkan calon lain selain Pak Erlangga Hartarto sebagai capres Partai Golkar. Komentar Anda? Iya, kalau saya mungkin memang partai politik punya kepentingan, punya agenda, dan itu saya sangat mendukung. Harus memang kader tersendiri yang maju, itu baik. Soal kalah menang itu kan soal lain. Tetapi memang bagaimana ketua umum itu maju itu sebetulnya adalah penting. Itu menunjukkan betapa pentingnya partai menghargai kader sendiri. Gitu. Tapi kita nggak tahu ya, kalau misalnya pertimbangan besok untuk memenangkan bandwagon effect itu adalah pertimbangan elektabilitas, bukan tidak mungkin koalisi itu dibangun, kemudian mereka berkoalisi dengan Golkar, tapi minta salah satu calonnya bukan Pak Erlangga. Misal saja hari ini yang mulai bergabung Pak Ridwan Kamil misalnya. Itu bisa saja terjadi. Dan saya berpikir begini, kok tiba-tiba Pak Ridwan Kamil bisa masuk ke Golkar, walaupun Partai Golkar adalah partai yang inklusif, ya, menerima lebih terbuka, apakah itu tidak akan memunculkan matahari kembar misalnya, atau kemudian memunculkan spekulasi bahwa Pak Erlangga seperti nggak terlalu percaya diri untuk maju. Apakah ada kemungkinan nanti Golkar akan diwakili oleh Pak Ridwan Kamil sebagai capres atau cawapres? Tapi itu kan spekulasi masyarakat awam. Bisa saja persepsi masyarakat awam seperti saya bisa salah membaca itu, bahwa clear bahwa Pak Erlangga akan, tetapi di dalam politik ini masih saling sandra. Politik ini masih sangat dinamis, termasuk akan ada dua kejutan pada kondisi kandidasi capres cawapres. Di masing-masing partai akan ada kejutan. Bahkan kejutan yang luar biasa itu bisa saja Mas Ganjar nanti tidak sukses untuk menjadi calon presiden. Begitu juga Pak Anies misalnya. Di tengah jalan, 3 partai ini sudah bersepakat, kemudian tiba-tiba ada yang keluar satu karena bangunan koalisi atau lem perekat koalisinya hanya transaksional pragmatis, tidak berbasiskan programatik atau platform ideologi, atau belum ada proposal kebangsaan atau grand strateginya atau blueprint atau arah bangsanya. Jadi gampang sekali kemudian koalisi kita ini retak, kemudian ada yang kabur, ada yang lari dari koalisi. Nah, kalau 3 partai pengusung Pak Anies satu saja keluar dari barisan koalisi di injury time, di last minute, game changer. Artinya ada kemungkinan yang melepaskan, maka Anies lepas. Anies ada peluang tidak menjadi calon presiden juga, sama dengan Ganjar, itu kejutan. Tapi apakah mungkin seperti itu? Karena partai masih pertimbangkan berkoalisi dengan basis elektabilitas. Elektabilitas tertinggi hari ini adalah Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Pak Anies. Kemudian berkoalisi berbasis misalnya ideologi. Platform ideologi itu masih memungkinkan terjadi. Kita membuktikan bahwa mengentalnya blok ideologis, rentang jarak blok ideologis antara PKS dengan PDIP. Kemudian saya tidak tahu dengan Demokrat apakah itu ideologi atau tidak, tetapi agak menyulitkan kemungkinan mereka akan membangun koalisi. Itu salah satu model bahwa koalisi ini agak kesulitan untuk mencari chemistry, kemudian penjajakan, penyamaan persepsi agak tertutup. Nah, tetapi bagi Partai Golkar adalah partai yang bisa itu kemanapun, berkoalisi dengan siapapun, itu memungkinkan. Itu yang kemudian dibilang oleh Pak Erlangga, ya bisa saja apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh, KIB akan bergabung dengan koalisi perubahan atau koalisi perubahan akan bergabung ke KIB. Nah, potensi itu ada. Sepanjang yang saya lihat, ini adalah tahap penjajakan, penyamaan persepsi, membuka ruang gerak, membangun silaturahmi politik di dalam konteks bagaimana kemudian mereka punya proposal kebangsaan. Jadi menurut saya, jangan sampai koalisi kita ini hanya melulu bicara soal kandidasi, soal capres. Karena itu rawan sekali. Ini yang kemudian saya katakan koalisi berbasis transaksional pragmatis seperti ini, mestinya cari model lain yang membangun lem perekat koalisi itu kita makin kuat. Jadi tidak hanya berbasis kepada figur, ketokohan, dan kandidat. Ini menjadi penting untuk bangunan koalisi kita supaya koalisi kita itu tidak terkesan pragmatis dan transaksional. Itu menjadi penting, Bang Aryo. Saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, apakah rencana pertemuan Jumat besok dengan Partai Golkar juga sudah dibicarakan secara mendetail dengan Partai Gerindra sebagai rekan koalisi Anda, Bang Daniel?
Sudah, setiap langkah selalu kita komunikasikan secara bersama di Sekber kan. Apakah Jadi, juga sudah diomongkan juga dengan Gerindra rencana untuk menarik Golkar kalau bisa juga bergabung dengan koalisi Kebangsaan Indonesia Raya, Bang Daniel? Sudah. Artinya kita saling berkomunikasi. Tentu kita kalau ingin mengajak kan nggak mungkin kita ngajak sendiri tanpa saling memberitahukan kan. Segala keputusan kita diskusikan, kita putuskan bersama, termasuk berkunjung bersilaturahmi ke Golkar, termasuk mengajak membuka peluang bagi Golkar untuk bergabung. Apa daya tarik yang ditawarkan Partai Gerindra dan juga PKB agar Golkar mau bergabung dengan partai Anda, Bang Daniel? Ya, koalisi ini punya potensi kemenangan yang tinggi, ya, dan kita berharap Golkar menjadi bagian dari kemenangan tersebut, sehingga bisa bersama-sama menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Baik, Golkar secara ukuran partai tentunya juga tidak bisa dipandang remeh karena Golkar adalah partai besar juga di tanah air. Sementara juga perolehan suara di tahun 2019 juga lebih tinggi dibandingkan perolehan suara PKB. Apakah jika nanti Golkar bergabung dengan PKB dan juga Gerindra, PKB rela ketika misalnya katakanlah Pak Prabowo justru lebih memilih Pak Erlangga sebagai bakal calon wakil presidennya, Bang Daniel? Nah, untuk urusan capres dan cawapres, kita sudah sepakat hanya akan ditentukan oleh dua ketua umum Gerindra dan ketua umum PKB. Nah, sejauh ini tidak ada calon lain selain Pak Prabowo dan Caimin, karena dua-duanya berdasarkan hasil kongres dan hasil keputusan muktamar sebagai amanah. Sebenarnya hal yang sama mungkin oleh Golkar. Nah, tetapi apakah nanti keputusan dua ketua umum ini ada kejutan-kejutan lain, saya nggak paham. Tetapi kedua partai akan menjalankan apa yang menjadi keputusan kedua ketua umum. Baik, Mas Dev, apakah ada kemungkinan untuk bergabung bersama PKB dan Partai Gerindra? Itu kembali harus ditanyakan ke Pak Erlangga ya. Itu bicaraan di tingkat atas lah, tidak bisa diputuskan di diskusi kita di malam hari ini. Tapi kalau Anda melihat dari sepak terjang ataupun dari situasi politik terakhir di dalam partai Anda sendiri seperti apa, Mas Dev? Kalau yang pasti itu KIB masih sangat solid, ya kita masih sangat yakin dengan satu sama yang lain, sehingga tapi kita selalu membuka kesempatan untuk pihak lain, partai lain ataupun koalisi lain bergabung bersama-sama kita. Baik, Bang Panggi, lebih menguntungkan Pak Prabowo dengan Golkar ataukah Pak Prabowo tetap dengan Caimin? Kalau kita lihat dari situasi politik yang ada saat ini untuk Pilpres mendatang. Ya tentu Pak Prabowo akan menggandeng cawapres seperti apa dulu. Kalau misalnya dari mesin partai, tentu Partai Golkar adalah partai yang mesinnya cukup bagus. Ya. Sebetulnya 11-12 lah dengan PKB secara mesin ya. Tumbuh secara merata, infrastruktur maupun suprastruktur politiknya. Apalagi dua partai ini terutama Golkar ya, kepala daerahnya itu kan banyak sekali. Jadi artinya mereka tuh punya tidak hanya berbasis food getter atau selegram saja, tetapi anak bupati, anak gubernur, banyak caleg-caleg yang berkualitas, dan saya pikir itu jadi menjadi penting juga pertimbangan bagi Pak Prabowo. Maksudnya ini mesinnya bagus sekali Golkar. PKB juga saya lihat di desa di mana-mana PKB cukup menguasai juga calegnya, kepala daerahnya dan seterusnya. Jadi mungkin ini kontemplasi juga bagi Pak Prabowo. Kalau dari segi elektabilitas misalnya, kalau kita lihat Pak Erlangga dengan Caimin, itu memang ini juga tidak terlalu signifikan juga. Saya lihat nggak ada yang leading masuk 5 besar gitu dari segi elektabilitas. Masih besar peluang mereka itu positioning-nya baru sebagai cawapres. Baik itu adalah Caimin maupun kemudian Pak Erlangga belum leading sebagai elektabilitas yang cukup menjanjikan. Ini mungkin menjadi kendala juga bagi partai politik. Apakah Pak Prabowo akan menggandeng yang elektabilitasnya cukup tinggi? Atau bisa saja nanti Pak Prabowo menggandeng cawapres berbasiskan kepada basis wilayah. Caimin apakah kuat nanti di Jawa Timur, itu menjadi penting bagi Pak Prabowo untuk mengunci kemenangan di Jawa Timur, atau paling tidak mengimbangi atau membuat lapangan di sana cukup datar. Nah itulah yang kemudian Caimin mungkin penting bagi Pak Prabowo di Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Begitu juga Pak Erlangga mungkin di basis-basis Golkar seperti di Sumatera atau di Sulawesi atau di Kalimantan, sehingga menjadi pertimbangan juga Pak Prabowo mengandeng namanya Pak Erlangga Hartarto. Tetapi memang secara kondisi hasil survei Voxpol kemarin menunjukkan cawapres yang paling potensial
untuk Pak Prabowo itu adalah ada 5 nama sebetulnya. Selain ada nama Pak Sandiaga Uno, ada nama kemudian Ridwan Kamil, ada juga nama seperti Pak Khofifah, termasuk Erick Thohir gitu. Tetapi elektabilitasnya Pak Erlangga masih ada menyimpan masalah. Bagaimana kemudian itu menjadi penting bagi partai untuk memastikan apakah memang positioning beliau ini cukup sebagai capres atau cawapres. Hasil survei Foxconn menunjukkan memang Pak Erlangga positioningnya baru sebagai cawapres yang cukup potensial juga, cukup menjanjikan juga, termasuk Caimin baru positioningnya sebagai cawapres bukan sebagai capres dari segi elektabilitas. Itu tergantung kebutuhan karena cawapres ini ada 5 faktor. Orang bisa menggandeng cawapres karena pertimbangan adalah elektabilitas, bisa juga membawa partai, mesin partai, kemudian membawa logistik, ada juga membawa kemudian polarisasi seperti munculnya Ki Haji Ma'ruf Amin adalah blok ideologi yang mengental, kemudian mereka butuh nasionalis dengan religius walaupun sama-sama Islam, tetapi blok ideologi itu kadang-kadang membutuhkan ini nasionalis, ini Islam. Itu kemudian juga pertimbangan di luar itu bisa saja pertimbangan basis wilayah. Wilayah menjadi penting untuk menentukan. Misalnya begini, baik itu Pak Prabowo akan menggandeng siapa berdasarkan basis wilayah yang saya jelaskan tadi, mana yang menguntungkan secara elektoral, yang bisa menambah elektabilitas Pak Prabowo. Tentu yang irisan pemilihnya berbeda dengan Pak Prabowo. Tidak boleh irisannya sama untuk menambah lumbung elektoral atau bagaimana kemudian bisa menjadi menaikkan elektabilitas Pak Prabowo. Seberapa besar basis ideologi ini akan terjadi di pemilu 2024 lagi? Kalau kita bandingkan dengan pemilu di tahun 2019, Bang Panggi. Ya, kemarin kenapa betul-betul begitu keterbelahan, polarisasi yang begitu kental ya. Mengentalnya blok ideologis itu kemudian kebutuhan Pak Jokowi tidak menggandeng cawapres berbasis elektabilitas, bahkan tidak menggandeng cawapres berbasiskan kepada logistik, bahkan tidak menggandeng cawapres dari kader partai. Kita tahu bahwa Ki Haji Ma'ruf Amin lepas dari semua kepentingan itu, agenda itu. Dan akhirnya ini sama dengan ketika lapangannya besok beda. Kalau kemarin ada incumbent, besok nggak ada incumbent. Maka memang ketika besok nggak ada incumbent, ini lapangan betul-betul datar, maka sebetulnya bisa saja semuanya kepake. Gitu. Mana yang paling banyak plusnya untuk menjadi cawapres. Karena begini, cawapres besok itu menjadi kunci kemenangan. Artinya salah menggandeng cawapres justru itu akan memblunder atau bunuh diri bagi Pak Prabowo, terutama Anies Baswedan dan Mas Ganjar. Misalnya Pak Ganjar hari ini butuh cawapres yang kuat di Jawa Barat misalnya. Karena di Jawa Tengah beliau sudah kuat, di Jawa Timur juga cukup kuat. Maka dia bisa saja menggandeng Ridwan Kamil sebagai cawapres di Jawa Barat. Nah, yang kuat di Jawa Barat siapa lagi? Mungkin selain itu Aher misalnya, bisa saja. Nah, kalau kemudian Pak Anies, beliau kuat di Jakarta, DKI, Banten, Sumatera, kemudian Jawa Barat sedikit 30%. Tetapi kemudian apakah kemudian menjadikan Jawa Timur sebagai battleground, wilayah pertempuran penetrasi, wilayah zonasi, wilayah pertempuran primer, sehingga kebutuhannya Pak Anies adalah bagaimana mengimbangi atau menjadi kunci kemenangan ada di Jawa Timur. Baik, Jawa Timur menjadi kunci seperti halnya di 2019 ketika Pak Prabowo dan Sandi kalah di Jawa Timur ya. Akhirnya justru Pak Jokowi yang bersama Kiai Ma'ruf Amin yang memenangkan Pilpres di 2019, Bang Panggi ya. Persis memang ketika memang Pak Prabowo sudah mencoba memaksimalkan di Jawa Timur, bahkan ada posko di sana juga di Jawa Tengah ya, posko relawan maksud saya, itu tidak berpengaruh terhadap elektabilitas, itu akhirnya menjadi sia-sia. Itu yang saya sebut tiket yang tidak terlalu efektif, strategi dengan hasil nggak terlalu maksimal. Mungkin itu juga yang akan dimaksimalkan oleh Pak Prabowo. Apakah akan memaksimalkan wilayah yang sebetulnya sudah nggak mungkin diganggu lagi? Artinya ambil wilayah yang penting di luar itu gitu. Baik. Misalnya Pak Anies tadi akan mengambil wilayah fokus ke Jawa Timurnya. Nah itu ada Khofifah misalnya dari NU, muslimatnya, perempuan, kepala daerah, kemudian ada di situ juga Yeni Wahid yang kuat secara basis di Jawa Timur, termasuk ada Gus Ipul ya, Sekjen PBNU, termasuk pernah jadi wakil kepala daerah juga, gubernur sana. Jadi ini akan menjadi penting ya, kalau salah kalkulasi, salah menghitung secara matematika politik,
terlalu gegabah atau sembrono, tidak hati-hati menggandeng cawapres, disitulah sebetulnya langkah mati bagi calon presiden kita ini. Baik dari Pak Anies, mau Ganjar, termasuk Pak Prabowo, karena elektabilitas mereka masih di rentang range margin of error, masih sangat kompetitif, masih sangat dinamis, tidak seperti Pak Jokowi yang leading waktu itu, sehingga cawapresnya tidak terlalu menjadi pertimbangan penting, termasuk Pak SBY pada periode kedua. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti usai pariwara. Ya, kita akan kembali bersama 3 orang narasumber kami malam hari ini. Saya ke Mas Dev Laksono, salah seorang ketua DPP Partai Golkar. Mas Dev, sudah ada 1 bakal calon presiden yang dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan, yakni Anies Baswedan. Kapan Koalisi Indonesia Bersatu akan mendeklarasikan capres dan cawapresnya? Kapan akan dideklarasikan? Tunggu undangannya aja, Bang. Pasti kita menentukan waktunya itu sesuai dengan kondisi iklim politik ya. Kan gini lah, kalau kita tergesa-gesa akhirnya menjadi musuh bersama. Kalau kita terlalu lambat, akhirnya nggak keburu waktu untuk sosialisasi dan lain-lain. Akan tapi sih kita tidak terlalu khawatir kalau masalah kurun waktu sosialisasi ya, karena siapapun yang kita akan deklarasikan itu pasti sudah memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi. Jadi nggak masalah, justru kita hanya menentukan melihat momen yang terbaik. Jadi begitu kita sudah deklarasikan, itu semua sudah berjalan, sudah terkonsolidasi dengan baik, sehingga waktu kampanye yang singkat itu dapat dioptimalkan. Kurang lebih begitulah, Pak. Apakah dari PAN dan P3 sudah merelakan untuk kursi bakal calon presiden diisi oleh Pak Erlangga dari Koalisi Indonesia Bersatu, Mas Dev? Kalau melihat elektabilitas Golkar jauh di atas mereka? Ya, nggak bisa dilihat seperti itu, Bang. Itu kan keputusan itu harus diambil secara bersama-sama. Jadi kalau ditanya apakah rela atau tidak rela, itu keputusan itu sudah diambil secara bersama-sama bahwa yang akan dicalonkan, yang akan diumumkan itu adalah memang kesepakatan bersama-sama, dan kita yakini bahwa ini adalah pasangan terbaik untuk bangsa dan juga yang bisa memenangkan pada kontestasi politik nanti itu. Mas Dev, awal pembentukan KIB ini banyak yang menyaksikan atau banyak yang mengatakan KIB ini hanya kepanjangan tangan dari Pak Jokowi. Seberapa benar ucapan itu, Mas Dev? Saya jamin bahwa itu tidak benar. Ya, KIB ini adalah dipimpin langsung oleh 3 ketua umum partai yang memiliki otoritas otonom sangat kuat. Masing-masing ketua umum ini memiliki jaringan yang kuat ke bawah dan ke samping, dan juga kesepakatan itu tidak diarahkan oleh istana ataupun oleh siapapun. Ya, kalau kita namanya diskusi sebagai kan masing-masing ketua umum adalah bagian dari pemerintah. 3-tiganya partai dari KIB itu adalah partai koalisi pemerintah. Jadi kalau untuk sekedar diskusi, ya pasti ada hal yang lumrah, hal yang wajar. Tapi bukan berarti ini diatur oleh figur di luar partai, apalagi di luar KIB. Oke, saya ke Bang Daniel Johan. Bang Daniel, kalau kita melihat PKB, beberapa waktu lalu sempat ada perselisihan pendapat kalau yang kami baca di sebagai masyarakat antara PKB dan juga NU. Sebenarnya seperti apa hubungan DPP PKB ataupun PKB dengan NU? Apakah NU akan all out untuk mendukung PKB di pemilu 2024 mendatang, Bang Daniel? Ya, tentu sangat hubungan yang sangat historis dan hubungan yang sangat kultural. Jadi kan memang tidak bisa dibantah bahwa PKB itu dilahirkan langsung dari rahimnya Nahdlatul Ulama sebagai anak tunggal dari Nahdlatul Ulama, sebagai kekuatan politik yang dilahirkan langsung oleh Nahdlatul Ulama. Nah, sementara posisi PKB tentu apapun selama PKB ada akan selalu menjadi garda terdepan dalam menyerap, mewujudkan seluruh aspirasi warga Nahdliyin. Jadi hubungan historis dan kultural ini yang menjadi kekuatan PKB selama PKB ada. Dan kita meyakini karena dari berdirinya sampai sekarang, kekuatan Nahdliyin itu menjadi kekuatan utama bagi kebesaran PKB saat ini. Tetapi PKB sejak awal didirikan, meskipun PKB dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama bukan hanya untuk NU tetapi untuk bangsa. Sehingga kami juga bersama-sama, posisinya adalah PKB bersama-sama NU dan kekuatan yang lain akan menempatkan diri sebagai partai terbuka untuk semua segenap masyarakat untuk kepentingan dan memikirkan bagaimana Indonesia ke depan jauh lebih baik.
Ketika warga Nahdien diberikan kebebasan untuk menggunakan hak politiknya dan sekaligus memilih partai politik yang akan didukungnya di pemilu 2024 mendatang, Bang Daniel, apa jaminan warga Nahdien tetap akan menyokong secara penuh, secara all out PKB? Yaitu kelebihan yang dimiliki oleh PKB dengan NU hubungan secara khusus adalah secara historis dan secara kultural yang tidak dimiliki oleh partai lain. Jadi hampir di seluruh struktur PKB mulai dari DPP, DPW, DPC, PAC selalu unsur dari perwakilan NU selalu ada, dan itu yang juga tidak dimiliki oleh partai lain. Jadi secara otomatis, secara kultural kita akan bergerak secara alami bahwa kekuatan NU itu akan menjadi kekuatan PKB. Apakah partai lain yang ingin berkoalisi dengan PKB juga mempertanyakan atau menggarisbawahi soal jaminan dukungan dari Nahdien untuk PKB, Bang Daniel? Sejauh ini sih nggak pernah bertanya seperti itu yang saya paham ya. Karena mereka sudah paham bahwa roda kekuatan di basis PKB itu, PKB bersama NU menjadi satu napas. Jadi karena jelas mungkin jadi nggak pernah dipertanyakan. Oke, baik. Bang Panggi, apakah Anda juga melihat kejelasan antara hubungan antara PKB dan juga Nahdien ini seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, Nahdien all out untuk mendukung PKB, ataukah sudah ada pergeseran preferensi politik di pemilu mendatang, Bang Panggi? Ya, saya pikir partai EDI paling besar itu termasuk PKB ya, karena mereka merasa dekat secara psikologi dan secara ideologi dengan NU dengan PKB-nya. Jadi menurut saya sebuah hal yang sulit kemudian dipaksakan, walaupun hari ini NU kembali ke kitoh gerakan organisasi sosial kemasyarakatan, tidak boleh ditarik-tarik ke gelanggang politik praktis, dijadikan sebagai komoditas politik, apa yang disampaikan sikap oleh Ketua PBNU misalnya, tetapi seolah ingin mengatakan seperti eranya dulu ya, eranya siapa namanya Cak Nur ya, Islam partai Islam yes, partai Islam no, seperti seolah NU yes, PKB no, seolah gitu. Tapi menurut saya nggak bisa dinafikan berdiri pada tanggal 23 Juli 1998 itu atas semangat dari para kiai atau istilahnya itu adalah pemuka-pemuka NU untuk punya partai politik. Dan DNA PKB, DNA NU itu adalah DNA partai politik, karena memang mereka sejak tahun 1955 sudah menyatakan diri sebagai partai politik. Jadi kalau kemudian NU tidak ditarik ke gelanggang politik, memang menurut saya memang agak complicated juga, karena memang DNA-nya NU itu DNA politik gitu. Itu yang kemudian menurut saya mau lepas dari PKB juga akan kesulitan, menurut saya juga tidak akan bisa dilaksanakan hal-hal seperti itu. Jadi itulah yang kemudian, walaupun kalau keinginan kembali pada tahun 1926 NU menjadi organisasi sosial kemasyarakatan, tidak menjadi partai politik. Kalau Vito itu dikembalikan bisa saja, tetapi menurut saya NU termasuk ya 1955 saja sudah partai pemenang pemilu yang bergabung dengan Masyumi waktu itu kemudian keluar, tapi kan dia 1955 termasuk 4 besar ya, partai yang cukup bagus ya. Nah kemudian di awal Orde Baru NU juga tampil ya berpartisipasi di dalam politik, termasuk di tahun 1971 NU mampu mengumpulkan suara yang cukup besar ya, ada sekitar kalau nggak salah 18,4% waktu itu. Itu cukup besar ya, bagaimana NU kemudian walaupun NU kemudian menarik diri ke P3 karena memang pusi Partai Islam waktu itu kan semuanya apakah Masyumi, NU ditarik semuanya ke P3. Nah tapi itu ada kontribusi suaranya NU itu 18,4% terhadap P3. Jadi ini memang darahnya ya, DNA-nya itu memang darahnya NU itu ya ada politik gitu. Jadi kalau dilepas dari DNA politik, ini mungkin ini hanya soal ya tidak mau partai politik ketua PBNU hari ini pragmatis ya, seolah-olah kemudian ini seolah dimanfaatkan saja. Jadi kan namanya partai politik kan biasanya mencari persamaan kepentingan saja. Baik. Datang kalau udah ketemu sama yang namanya kiai-kiai, udah datang ke pesantren, itu tanda pemilu sudah dekat kan begitu. Nah tapi sebelum itu mereka nggak datang, itu saja yang menjadi persoalan bagi NU, agak trauma gitu. Baik, kalau Anda melihat
Iya. digunakan sebagai pengumpul suara atau mesin pengumpul suara saja. Setelah itu tidak lebih gitu. Baik, oke. Bang Pangi, kalau kita melihat PKB dan juga Golkar adalah dua partai yang menjadi pengusung ataupun pendukung pemerintah. Bagaimana Anda melihat korelasi antara sikap positif ataupun pembicaraan positif keberhasilan pemerintah dengan elektabilitas dari kedua partai ini di pemilu mendatang? Seberapa besar pengaruhnya? Ya, dari hasil survei kita, PKB hari ini cukup menjanjikan, bahkan termasuk partai Islam yang cukup potensial ya dibanding partai-partai Islam yang lain. Nah, apakah PKB karena memang basis grassroots-nya kuat di akar rumput, atau maintenance-nya itu semua, ya hari ini karena menteri desanya itu pengaruh ya, semua petugas desa itu mereka turun ke bawah, programnya dirasakan masyarakat, saya nggak tahu ya. Tetapi yang jelas PKB dibanding P3 ada problem memang di P3 hari ini, tantangannya agak berat. Ada potensi untuk tidak lolos di ambang batas ambang batas 4%, tetapi itu kan bukan tidak mungkin akan lolos juga. Karena ada beberapa hasil survei juga dulu, banyak juga partai yang diprediksi tidak lolos, tapi pada hari hanya forecastingnya itu kan berubah gitu. Karena data itu diambil dengan waktu yang berbeda. Jadi P3 dengan PKB itu kan dua sama-sama partai Islam, yang dulu fusinya itu memang semuanya dulu kayak P3, tetapi kalau menurut saya perolehan suara mereka sama-sama di koalisi pemerintah itu jauh lebih besar hari ini PKB ketimbang P3. Padahal sama-sama berada pada barisan koalisi pemerintah. Karena memang mungkin ya PKB itu punya hal yang nilai lebih dibanding P3. Walaupun sebetulnya P3 itu ada kemarin soal amplop yang ke ulama itu yang menjadi menarik kan, jadi polemik. Begitu juga NU termasuk PKB itu tetap mereka menjadi basis penting mereka adalah pesantren ya, kiai. P3 juga begitu, PKB juga begitu. Tetapi mesin partai elektabilitasnya PKB itu jauh lebih bagus hari ini ketimbang P3. Baik, Bang Dev, untuk target suara di 2024 untuk pileg berapa Golkar menargetkan? Kita menargetkan 25%, karena itu kan untuk kedepannya agar kita bisa memiliki satu tiket sendiri, itu kan harus di 20%. Nah ya, jadi targetnya itu harus sedikit di atas daripada ambang batas minimal. Dan itu kita melakukan simulasi dan perhitungan ya kembali seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Wangi itu kan survei tidak selalu menentukan hasil akhir. presisi di akhir kan. Nah, kita melakukan simulasi, kita melihat kekuatan kita, kita terus juga melihat potensi-potensi kekuatan para caleg, maka itu penting bagi Golkar juga dan juga untuk seluruh bangsa Indonesia, pemilu tetap dilaksanakan secara terbuka agar masing-masing caleg itu memiliki kesempatan yang sama, memiliki kekuatan yang sama untuk berjuang untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Artinya pemilu terbuka harga mati bagi Golkar dan 8 partai lainnya ya? Ya. Baik. Untuk PKB, Bang Daniel, berapa target suara di Pileg 2024? Kita berharap bisa nembus 100 kursi DPR RI. Itu setara dengan berapa persen? Mungkin 15 kali ya. 15%. Artinya kenaikan yang lumayan signifikan dibandingkan pemilu 2019, Bang Daniel ya? Ya, harus kerja keras kita. Target harus tinggi dong semuanya. Semangat. Harus call tinggi ya? Pemilu terbuka. Baik, Bang Pangi, kalau Anda melihat, kita balik lagi ke soal bangunan koalisi yang tadi Anda sebutkan. Dari 3 koalisi yang sudah terbentuk sejauh ini, mana bangunan yang paling rapuh, Bang? Ya, semuanya ada potensi untuk ganti pemain, transfer. Kemudian ada kejutan, ada yang akan lari dari bangunan koalisi itu, ada yang akan bertahan. Makanya yang paling rawan itu adalah yang belum sampai sekarang punya perjanjian deklarasi itu. Nah, sebetulnya partai politik itu, koalisi itu mestinya kan bisa sudah mulai langkah majunya untuk melakukan melakukan perjanjian atau deklarasi secara partai dulu. Itu pun belum dilakukan. Itu menunjukkan bahwa ini sudah serius koalisinya. Ini hanya menggodok kemudian cawapres-cawapresnya. Tapi ada partai yang khawatir, kalau ditentukan capres dan cawapresnya nanti nggak ada silaturahmi, nggak ada orang yang datang ke rumah kita. Pintu sudah tertutup, itu yang dikhawatirkan. Tidak ada lebih ruang gerak untuk leluasa silaturahmi, mengunjungi dan dikunjungi, itu nggak jalan. Sehingga mereka nggak mau terburu-buru. Ini adalah bagian dari strategi, adu strategi juga supaya
capres dan cawapres disembunyikan dulu supaya ada orang yang datang ke rumah. Ataukah Yang terjadi sebenarnya pada Golkar partai-partai ini menunggu siapa capres dari PDIP sebagai partai terbesar saat ini? ini PDIP kan, saya nggak tahu apakah masih main pada politik last minute atau injury time itu menjadi masalah. Karena ada kemungkinan di politik 1 Juni akan diumumkan siapa capres dari PDI Perjuangan. Katanya begitu. Kemarin kan kita tunggu-tunggu akan ada surprise. Tapi ternyata tidak, hanya ada kapal kan waktu itu. Kapal PDIP. Tapi ya ini menarik ya. Kalau 1 Juni sudah ditetapkan oleh PDIP, ada capres yang dari kadernya sendiri sudah ada kisi-kisinya. Itu akan menarik, akan memancing juga untuk partai-partai lain untuk mengeluarkan strateginya pelan-pelan. Jadi ini sebetulnya tarik ulur, adu strategi untuk menyimpan kartu masing-masing saya lihat. Jadi nggak mau kelihatan. Hari ini misalnya, kalau Pak Anies itu sudah ketahuan siapa cawapresnya, itu adalah sangat mudah bagi lawan politik untuk membaca bagaimana kemudian menjadikan lawan tanding, mencarikan lawan tanding yang sebanding untuk Pak Anies, kemudian menyusun strategi, grand design strategi sudah bisa diatur. Tapi kan ketika Pak Anies belum menentukan cawapresnya, partai juga akan kebingungan. Mereka juga tidak akan masih sulit membaca, menghitung langkah politik dari Pak Anies, baik strategi dan selain-selainnya. Makanya ini adalah mungkin ya mengundur itu. Apakah itu juga bagian dari adu strategi? Jadi sengaja diulur-ulur dulu. Karena kalau ketahuan cawapresnya itu sudah bisa dibaca bagaimana cara mengalahkannya. Oke, prediksi Anda capres 3 atau 4 jadinya? Ya kalau dari bangunan koalisi kita yang disampaikan Bang Dev tadi sudah KIB sudah kuat, koalisi perubahan sudah kuat, kemudian ada koalisi kebangkitan Indonesia Raya, Bang Daniel sudah oke, koalisi Golden Ticket PDIP juga sudah oke, ya ada 4. Tapi saya rasa-rasanya kok hanya ada 3 koalisi nanti, 3 calon presiden. Menurut saya paling ideal. Dan itu cukup bagus ya. Karena saya termasuk orang yang mendorong lebih dari 2 calon presiden. Agar tidak terjadi keterbelahan, polarisasi yang mengental blok ideologis kemarin itu antara dihadap-hadapkan antara nasionalis dengan agama, antara Pancasila dengan kelompok-kelompok Islam misalnya, itu kemudian isu-isu itu kemakan sama masyarakat sehingga memecah tenun kebangsaan kita. Itu bersiko memang, karena itu ibarat pusaran air. Kalau kita bermain pada isu-isu agama, itu tinggal tenggelam saja. Itu berbahaya. Baik. Nah makanya kalau nanti ada 3 calon presiden, itu ada pemecah gelombang. Sehingga yang diharapkan nanti tidak terjadi yang namanya keterbelahan publik. Nah, dengan 3 koalisi, dengan 3 calon presiden menurut saya sudah cukup representatif. Gitu. Nah, terakhir tadi Bang Aryo soal PKB. PKB itu bukan partai Islam loh, setahu saya. Bukan partai agama. Dia partai yang inklusif, partai yang terbuka. Jadi, partai ketika PKB menyatakan bukan partai agama atau partai Islam, maka basisnya lebih menyebar. Termasuk di Indonesia Timur. Setahu saya di NTT itu kursinya besar. Nusa Tenggara Timur. Itu partai Islam yang paling besar kursinya itu ada di NTT itu PKB, bukan P3, bukan PKS, bukan PAN. Jadi artinya ya bisa menarik tokoh-tokoh atau pemilih-pemilih non-Muslim gitu. Itu adalah kemampuan yang kepiawaiannya PKB gitu. Jadi itu yang kemudian memang basis ideologinya PKB itu kan adalah santri ya, kesantrian, ada NU-nya, kemudian kedaerahannya itu kan Jawa Timur ya. Makanya tadi di Sidoarjo hari ini adalah 1 abad ya, masa keemasan bagi NU dan PKB itu kelihatan kalau kita lihat. Baik. Yang hadir dalam pertemuan di Sidoarjo itu kan PKB dengan NU itu semuanya menyatu di situ gitu. Ya. Jadi kalau kita mau pisah PKB sama NU-nya jadi rumit karena tokoh-tokoh yang hadir di Sidoarjo itu di lapangan itu saya lihat juga semua tokoh NU dan tokoh PKB gitu. Itu ada kiai-kiainya, ada di pedesaan juga. Jadi agak sulit dipisah gitu. Baik, Bang Pangi terima kasih buat analisa malam hari ini. Bang Daniel Johan juga terima kasih. Dan Bang Dev Laksono dari Partai Golkar juga terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, inilah akhir dari jumpa kita dalam MNC News Prime pada malam hari ini.